Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Yesi Dwi Maharani SP, Muhammad Aziz Asidihi, dan Putri Datalia Jatayu akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang membahas tentang ABK dengan gangguan komunikasi berbahasa dan ABK dengan gangguan motorik. ABK gangguan berkomunikasi berbahasa. Pengertiannya adalah salah satu jenis kelainan atau gangguan dalam komunikasi dengan indikasi klien mengalami kesulitan atau kehilangan dalam proses simbolisasi. Jenis-jenisnya: 1. Disleksia. 2. Disgrafia. 3. Apasia. Disleksia adalah sebuah kondisi ketidakmampuan belajar pada seseorang yang disebabkan oleh kesulitan pada orang tersebut dalam melakukan aktivitas membaca dan menulis. Ciri-cirinya: 1. Suka mencampur adukkan kata-kata dan frasa. 2. Kesulitan mempelajari rima dan ritme. 3. Sulit mengingat nama. 4. Sulit untuk berpakaian. 5. Sulit membaca dan mengeja. 2. Disgrafia. Disgrafia adalah kesulitan khusus di mana anak-anak tidak bisa menulis atau mengekspresikan pikirannya ke dalam bentuk tulisan karena mereka tidak bisa menyuruh atau menyusun kata dengan baik dan mengkoordinasikan motorik halusnya untuk menulis. Ciri-cirinya adalah: 1. Terdapat ketidakkonsistenan bentuk huruf dalam menulis. 2. Saat menulis penggunaan huruf besar dan huruf kecil masih tercampur. 3. Ukuran dan bentuk huruf dalam tulisannya tidak proporsional. 3. Apasia. Apasia merujuk pada suatu kondisi di mana anak gagal menguasai ucapan-ucapan bermakna pada rentan usia 3 tahunan. Ciri-cirinya adalah: 1. Sering mengucap kata-kata yang tidak dikenali. 2. Sulit memahami pembicaraan orang lain. 3. Sering menafsirkan bahasa kiasan harafiah. Bagaimana penanganannya dari disleksia, disgrafia, dan apasia? Cara penanganan disleksia: 1. Terus mendampingi belajarnya. 2. Membantu dan mendorong. 3. Membuat belajar yang menarik. 4. Gunakan metode pendekatan multisensori. Cara penanganan disgrafia: 1. Pahami kebutuhan anak. 2. Metode pembelajaran yang baik. 3. Latihan. 4. Motivasi dan percaya diri. Cara penanganan apasia: 1. Terapi bicara. 2. Olahraga teratur. 3. Melatih konsentrasi untuk menjaga pikiran aktif. 4. Operasi apabila ada tumor otak. Materi selanjutnya adalah ABK dengan gangguan motorik. Gangguan motorik merupakan gangguan yang terjadi saat anak tidak bisa melakukan koordinasi motorik atau aktivitas-aktivitas motorik yang penting dan lazimnya sudah dikuasai anak sesuai pada umurnya. Ciri-ciri ABK dan gangguan motorik adalah memiliki bentuk fisik yang berbeda pada umumnya. Anak sulit merespon saat namanya dipanggil meskipun pendengarnya normal. Tidak pernah mengungkapkan emosi, tidak peka terhadap perasaan orang lain, tidak bisa memulai atau meneruskan percakapan, tidak bisa meminta sesuatu, sering mengulang kata namun penggunaannya kurang tepat, sering menghindari kontak mata, kurang berekspresi, tidak pernah melihat ke arah benda yang ditunjuk, dan tidak memiliki ketertarikan kepada anak lain. Jenis-jenis ABK dan gangguan motorik antara lain: yang pertama, cerebral palsy atau lumpuh otak merupakan penyakit yang menyebabkan gangguan pada gerakan dan koordinasi tubuh. Penyakit ini disebabkan oleh gangguan perkembangan otak yang biasanya terjadi saat anak masih di dalam kandungan. Gangguan perkembangan otak ini juga dapat terjadi ketika proses persalinan atau 2 tahun pertama setelah kelahiran. Jenis yang kedua yaitu muscular dystrophy
yaitu suatu kelainan otot pada otot volunteer. Penyakit ini tidak dapat disembuh, biasanya bertambah sakit progresif. Akibatnya secara berangsur-angsur otot-ototnya mengalami kemunduran. Jenis yang ketiga yaitu multiple sclerosis, yaitu suatu penyakit degeneratif dari sistem syaraf yang mengarah hilangnya myelin yang menutup saraf. Akibatnya kelemahan otot hilang koordinasi dan kerugian penglihatan, dan berefek juga pada fungsi kecerdasan. Yang selanjutnya adalah spina bifida, merupakan gangguan pada tulang belakang dan terjadi sewaktu masih dalam kandungan. Selanjutnya, bagaimana cara mendeteksi ABK dan gangguan motorik, baik secara fisik maupun panca indera? Yaitu dengan cara melakukan atau menggunakan tes motorik. Contohnya, memerintahkan anak memakai dan membuka baju. Apakah anak sanggup atau tidak untuk melakukan fungsi motorik halus? Nah, selanjutnya menyebutkan 4 warna dari 4 benda berbeda. Selanjutnya, berkomunikasi dengan kalimat panjang. Tanyakan anak mengenai permainan yang disukainya. Apakah anak dapat menggunakan kalimat dengan jumlah kata 5-6 kata ketika berbicara normal. Selanjutnya, mendengarkan atau membisikkan kalimat di telinga anak, kemudian meminta anak mengulangi apa yang baru saja dikatakan. Dan yang terakhir, mengikuti petunjuk. Apakah anak sanggup mendengarkan dan memahami petunjuk yang diberikan. Yang selanjutnya adalah bagaimana penanganannya. Nah, bagaimana penanganannya ini juga perlu kolaborasi ya, kerjasama antara guru, wali murid, dan juga dokter. Karena ini bersangkutan dengan kesehatan fisiknya ABK ya, karena ini yang bukan diserang ya, maksudnya jenisnya adalah dari fisiknya atau otot ya, atau motoriknya. Nah, yang pertama itu guru membuat kegiatan maupun pembelajaran yang dapat merangsang sensorik dan motoriknya. Nah, untuk dokternya biasanya di bantuan medis bisa berupa rehabilitasi maupun terapi. Yang banyak kita temukan itu adalah terapi okupasi ya. Terapi okupasi itu bagaimana metodenya sesuai dengan ABK ya, ABK gangguan motoriknya dia gangguan tipe apa, seperti itu. Jadi perlu disesuaikan juga. Nah, selanjutnya itu ada faktor penyebab. Nah, faktor penyebab ini bisa di beberapa waktu ya, ada di sebelum dilahirkan, ada proses dilahirkan, dan juga sesudah dilahirkan. Nah, ketiganya ini menyangkut juga pada faktor internal dan eksternalnya. Yang internal ini bisa jadi saat sebelum dilahirkan itu sang ibu kekurangan gizi, kurang vitamin, atau karena memang ada keturunan genetik ya, dan yang ketiga itu mengalami trauma maupun kecelakaan sehingga berefek pada bayi yang dikandung. Nah, untuk proses dilahirkan ini juga bisa jadi kesalahan teknis, biasanya juga bisa kesalahan teknisnya itu terlambat menangani proses persalinan, dan juga prematur itu juga berpengaruh. Dan yang sudah dilahirkan ini pada perkembangan anak sudah dilahirkan ya, itu bisa jadi juga karena genetik. Dan secara eksternal itu pengaruh lingkungan juga ada, kurang lebih pasti ada lingkungan, masyarakat, dan keluarga. Dan yang paling dekat itu adalah keluarga. Bagaimana dari faktor keturunannya, bagaimana dari segi pendidikannya, kehidupannya, itu juga berpengaruh. Bagaimanakah sikap guru seharusnya terhadap anak ABK? Yaitu harus bertindak profesional dalam melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi
proses dan hasil belajar peserta didik. Kedua, memberikan layanan pembelajaran berdasarkan karakteristik individual serta tahapan tumbuh kembang kejiwaan peserta didik. Ketiga, tidak diskriminatif dan peduli terhadap peserta didik. Keempat, mengembangkan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Dan yang terakhir, menjaga kerahasiaan dan melindungi peserta didik, kecuali dengan alasan yang dibenarkan berdasarkan hukum, kepentingan kependidikan, kesehatan, dan kemanusiaan. Dan memotivasi peserta didik maupun orang tua dan mengajak bersama-sama dalam mendidik anaknya. Di sini kami mengambil satu kalimat kalimat yang cukup memotivasi, bahwa kalimat ini berisi "You were born to be real, not to be perfect". Artinya bahwa kalian itu atau kamu itu lahir untuk nyata, bukan untuk sempurna. Jadi bisa kita pikirkan bisa kebayangkan, bisa kegambar bahwa kalian itu hidup mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nah, jadi lebihlah hargai usaha kalian, walaupun di mata orang lain itu belum tentu berharga tapi hargailah setiap usaha yang kalian lakukan, cintai apa adanya dalam diri kalian, dan tetap love yourself Jadi, demikian dari presentasi kami. Jika ada yang ditanyakan bisa ditanyakan. Jika ada pendapat maupun saran ataupun sanggahan kami terima, bahkan bisa membantu kelompok kami, silahkan teman-teman dan kami sangat berterima kasih bahwa ada teman-teman yang mungkin bisa meluruskan atau menambahkan pengetahuan kalian sama. Jadi kita belajar bersama-sama di sini. Dan apabila ada kurang lebihnya, itu mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.